Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk belajar sepanjang hayat. Channel untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat di antara kita. Kali ini di episode 144 kita akan mendengar narasumber yang luar biasa. Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia, dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Dan temanya apa? Tema kali ini adalah dalam konteks ibadah puasa. Kita mempertanyakan bagaimana kalau puasa tetap bugar. Ini kan harapan kita semua. Bugar berpahala karena puasa itu ibadah yang khusus untuk Allah sendiri. Dan kalau channel ini, video ini sampai ke gadget Anda, itu adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono di Kabupaten Ngawi sana. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita memasuki bulan Ramadan dan kita beribadah puasa. Nah, gimana dok? Supaya puasa itu tetap bugar. Ya, tentu saja sangat bugar tidak, tapi barangkali ada tip yang harus kita jalankan supaya kita tidak mengeluh atas apa aspek-aspek medis yang mungkin kita alami karena puasa. Gimana dok? Ya, menarik sekali, Prof. Bahwasanya kalau kita mempelajari ayat-ayat yang terkait dengan puasa Ramadan, ya, Iya, itu justru yang dikemukakan tuh Allah menghendaki ketika kita menjalankan ibadah puasa itu tidak ada gangguan. Ya. Itu disebutkan yuridullahu bikumul yusra. Allah iya, berkehendak kita dalam menjalankan ibadah itu mudah, bukan malah sulit. Ya. ya, Kalau Prof selama ini kan kita sudah terbiasa membagi ya, komponen tubuh itu menjadi tiga. Yang ya, pertama social engagement, yang di belakangnya adalah fight or flight, yang di belakangnya lagi adalah shutdown atau shutdown. Oke. shutdown, nah, lemes gitu. Jadi kembali lagi kita ini puasa itu sebetulnya kedepannya ingin dibahagiakan oleh Allah. Jadi kalau kita orientasinya hanya fisik ya, Iya. yang Prof kalau memberikan kultum membagi aspek fisik dan spiritual, ya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan dengan aspek spiritualnya loh, Prof. Oke, ya. Nah, karena apa? Perintah puasa atau persepan puasa itu selalu dikaitkan dengan la'allakum tattaqun. Hmm. Kalau Ya. takwa itu sendiri sebetulnya, Prof, kalau kita mau mau gambarkan secara sederhana, itu seperti sandwich loh, Prof. Oh, ya. Jadi di Apa? atasnya itu ampunan Allah dan jannah, itu di bawahnya juga ampunan Allah dan jannah. Kata di dalam surat Al Imran 133, 134, Ya. 135 sampai 136. Itu sandwich itu, takwa Ya. itu. Jadi atasnya itu maghfirah dan jannah, bawahnya itu maghfirah dan jannah. Jadi puasa itu yang dibayangkan jangan hanya makan saja loh, Bro. Ya. Jadi aspek spiritual itu yang betul-betul akan mengangkat kekuatan fisik. Nah, istilah bugar, Prof, itu selalu terkait dengan apa yang kita namakan oksigen uptake. Oksigen uptake. Oksigen uptake atau bagaimana kemampuan tubuh itu menggunakan oksigen secara optimal, ya. Jadi jangan sampai kita hanya mengandalkan keluar masuknya nafas loh, Bro. Oh, 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 ya, ya. Minta maaf, ya. Kalau kita hanya mengandalkan nafas yang masuk keluar, ini tidak akan bugar, Bro. Ya. Oh, ya. Jadi kita harus meningkatkan apa yang kita namakan oksigen uptake. Jadi Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya sekedar inhale, exhale, exhale. Ya. kemudian kita harus bergerak, dok. Jadi, Nah, inilah Prof. Maka sebetulnya sebelum bulan Ramadan kita kenal peresepan olahraga, Prof. oke. Ya, jadi
Prof sudah terbiasa dengan fit principle. Hmm. Jadi olahraga itu frekuensinya harus diperhatikan, intensitasnya, Jenisnya. vibe-nya gitu. Nah, dengan demikian maka kemampuan tubuh untuk apa? Bukan hanya mengkonsumsi oksigen loh, Bro. Iya, iya, iya. Ya, jadi bagaimana oksigen ini bisa masuk ke apa yang kita namakan powerhouse Oh, yang tidak powerhouse. Ya, yang ya. tidak lain adalah mitokondria, Bro. Mitokondria. Ya. Ya. Hmm. Nah, mitokondria inilah yang akan memproduksi energi. Cuma sayangnya loh, Bro, kita sering melupakan bahwa energi itu bisa diproses dengan oksigen Hmm. dan juga tanpa oksigen loh, Bro. Oh, Mengapa Prof sering mendengar istilah olahraga aerobik, tapi jangan lupa anaerobik. ada yang anaerobik. Aerobik. Nah, menarik, Prof. Hmm. Bulan Ramadan ini kan tubuh lebih banyak menggunakan sumber energi lemak, Prof. Ya. Hmm. Nah, lemak ini, Prof, membutuhkan banyak sekali oksigen Untuk bisa jadi energi. untuk bisa menjadikan energi yang dua kali lipat lah dari karbohidrat, Prof. Oh, Ya. Sehingga apa yang kita lihat di masyarakat kita? Tampilannya lemes, Prof. Padahal sumber energi yang mempunyai simpanan dua kali lipat dibandingkan karbohidrat dan protein, ini memerlukan oksigen yang besar sehingga tampilannya apa? Ngantuan, Prof. oh. Sudah ngantuan, lemes, ya. Itu akibat dari tubuh itu memerlukan oksigen banyak dan diambil juga dari tubuh begitu, begitu dok. Lah itu oksigen, oksigen seperti yang saya matur, Prof. Tubuh kita itu kayak oksigen Hmm. itu kalau memiliki kebiasaan berolahraga yang teratur dan terukur, Bro. Hmm. Nah, maka tidak ada kata terlambat, Bro. Ya, Umumnya ibu-ibu itu kan kalau bulan puasa minggu-minggu masih olahraga di balik RW misalnya, gitu, Bro. ya. Jadi sebetulnya ini tinggal digeser saja waktunya ke sore hari, Bro. Oh, Sehingga nanti tidak mengalami dehidrasi. oh ya. Kenapa? Reaksi biokimiawi itu memerlukan air yang cukup loh, Bro. Ya, jadi media reaksi biokimia itu tidak lain adalah air. Maka sekali lagi, selama bulan Ramadan, kedepankan Hmm. keperluan air bagi tubuh itu harus betul-betul mencukupi. Ya, Ya. yang kedua, olahraga selama bulan Ramadan pun tidak boleh ditinggalkan. Dengan catatan waktunya digeser ke menjelang buka atau 2 jam setelah buka, Bro. 2 jam setelah buka. Setelah buka, karena minta maaf, perut ini kan sedang dibebani tugas, Bro. Oke. Padahal olahraga itu, ketika tubuh bergerak itu, aliran darah ke sistem pencernaan dikurangi sebanyak-banyaknya, lebih diprioritaskan bagian yang bergerak, Bro. Hmm. Sehingga olahraga sebaiknya dilakukan 2 jam setelah makan. Tapi tidak boleh melewati jam 9 loh, Prof. Oh ya, ya, ya. Olahraga itu. Ya, ini bahaya nanti irama sirkadiannya terganggu. Ya, jadi waktu tidurnya akan terganggu sehingga minta maaf bioritmisnya jadi kacau balau itu selama bulan Ramadan. Ya, Ya. Olahraga pada waktu sore misalkan dok, itu juga ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu kan takut dengan sinar matahari. Dan ada juga yang apa bertujuan ingin mendapatkan provitamin D. Apakah sore hari itu juga berlaku seperti pukul 9 atau 8 di mana sinar matahari bisa menstimulasi pembentukan vitamin D dalam tubuh dok? Kalau jam 4 misalkan. ini menarik, Prof. Yang namanya provitamin D untuk diaktifkan kan tidak harus dengan olahraga, Prof. Hmm, Dengan berjemur kan cukup. oke. Oh ya. Ya, Ya. Kalau berjemurnya sore hari dok, ya beda, Prof. Karena beda. yang diperlukan ya antara waktu duha itu, ya. Tapi yang jelas yang harus kita pikirkan mencegah terjadinya dehidrasi karena olahraganya, Bro.
Ya, Ini ya, akan sangat mengganggu metabolisme lemak. ya. Ya. Dan mengganggu puasa juga saya kira. Unje, jelas, Bro. Jelas itu. Kalau pagi misalnya sudah all out olahraga senam luar biasa, Wah, itu bisa kalau haus kan terganggu dok saya kira. terganggu. Dan lagi-lagi, Prof, sekali lagi, lemak yang menjadikan andalan tubuh untuk memproduksi energi, ya, itu jalannya terganggu karena dia butuh media air yang cukup juga Ya, loh, Bro. air dan oksigen dok. Air dan oksigen. Ya, Wah, luar biasa. Dan lemak kita apa persediaan energinya kok bisa 2 kali lipat karbohidrat? Itu logiknya apa dok? dan ya, Nusewu itu nanti Prof bisa komunikasi dengan Bu Rahma itu. Ya siap. Karena itu sudah menyangkut kalori, Prof. Ya, Jadi kalori lemak itu memang oke. 9 kalori, kalau Ya, karbohidrat itu ya 4 kalori. Gitu, Prof. ya, yang penting bahwa olahraga selama puasa ini tidak boleh berhenti dan waktunya prinsip fit tadi itu Leres. sore hari. Yang paling So, tepat mungkin jam ya setengah 5, setengah J, J. sampai setengah jam, jam 5 setelah itu siap-siap untuk J, menunggu yang selalu ditunggu. Azan maghrib dok saya kira. leres. Baik Untuk takjil. ya takjil. Ya, Karena bugar itu tidak mungkin diperoleh tanpa gerak tubuh loh, Prof. itu ya. Kalau sehat saja sehat. Ya, 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 ya. Bugarnya itu harus diperoleh dengan upaya fit tadi. Ya, jadi orang sehat belum tentu bugar dong. Kalau orang Belum bugar tentu. pasti sehat begitu. Insya Allah. Oke. Dan saya kira kita penting para pemirsa untuk sehat dan bugar. Oleh karena itu jangan lupa olahraga walaupun bulan puasa. Terima kasih dok atas nasihat-nasihat pada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat, pemirsa sehat, puasanya dimudahkan, insya Allah sampai akhir mendapatkan semuanya apa malam-malam yang sebagaikan 1.000 bulan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Lailatul Qadar. Terima kasih Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.